Persamaan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah px tambah 8 sama 0 mempunyai sepasang akar yang berkebalikan. Nilai p-nya sama dengan berapa? Nah, kalau misalnya dia pangkat 3, berarti kita misalkan aja di sini ada akar-akar x1, x2, x3 ya. Katanya sepasang akarnya berkebalikan. Maksudnya begini. X1 itu sama dengan seper x2. Nah, ini namanya berkebalikan ya. Nah, X3 nya gimana? X3 nya biarin aja, X3 tetap X3. Nah, dari sini kita punya nih persamaannya ini. Nah, ingat ya rumusnya. Kalau misalnya X1 ditambah X2 ditambah X3, itu rumusnya adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 ditambah X2 X3 ditambah X1 X3 itu sama dengan C per A. Nah, yang satunya lagi X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min D per A ya. Nah, dari sini kita bisa kerjain. Nah, di sini kita kerjainnya begini. Kalau kita masukin X1-nya itu sama dengan seper X2. Jadi kan jadinya seper X2 ditambah X2 ya, ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Yang mana sih yang A, mana yang B gitu ya. Kalau bentuk pangkat 3 berarti pemisahannya gini, AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Jadi yang namanya A itu yang koefisien X pangkat 3, yaitu yang 2. Yang B-nya itu yang 3, C-nya itu P, D-nya itu 8 ya. Nah, karena dia ini min B, berarti min B-nya itu 3 ya. Jadi min 3 per A-nya itu 2. Jadi min 3 per 2. Terus kita coba lagi nih. Kalau X1 dikali X2, nah X1-nya kan seper X2. Kita masukin. Seper X2 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 nya diganti lagi seper X2 dikali X3 itu sama dengan C per A. C nya itu adalah P, A nya itu adalah 2 ya. Nah, udah gini ini kan bisa dicoret ya. Ini sama ini bisa kita coret. Nah, jadinya 1 gitu ya. Nah, udah gini kita tinggal lihat persamaan yang satunya lagi dah, yang X1 kali X2 kali X3. X1 itu sama dengan seper X2. X2 tetap X2, X3 kita tulis X3. Itu sama aja min D per A, dimana D-nya itu adalah 8. Jadinya min D-nya min 8 ya, min 8 per 2. Nah, min 8 per 2 itu adalah nilainya 4 ya. Nah, itu sudah gitu ini bisa kita coret dong X2-nya. Jadi kita punya angkanya yaitu X3-nya adalah min 4. Nah, karena X3-nya sama dengan min 4, kita cari X2-nya itu yang gampang nih, kita pakai persamaan yang pertama aja ya. Pakai yang kedua juga boleh, tapi lebih gampang yang pertama nih. Oh ya, tapi kalau yang pertama nggak menjawab soal ya, karena pertanyaan adalah nilai P. Sedangkan P ini ada di persamaan yang kedua ini ya. Jadi kita pakainya yang persamaan yang kedua aja ya. Tadi salah, jangan pakai persamaan pertama, dikondisiin sama soalnya. Jadinya hati-hati, ini dicoret ya. Dicoret berarti masih ada 1 nilainya ya. 1 ditambah X2 X3 ditambah X3 per X2 itu sama dengan P per 2. Karena X3 nya min 4, kita ganti nih, 1 ditambah X3 nya kita ganti sama min 4. Jadinya min 4 X2 ya, dikurang 4 per X2 sama dengan P per 2. Nah, ternyata kita nggak bisa langsung mencari P-nya juga di sini ya. Berarti kita memang mesti pakai yang pertama juga. Jadi kita mesti ngubung-hubungin data-data yang kita udah dapat, gimana caranya supaya dapetin P-nya. Nah, berarti kalau gitu nih kita masih kurang lagi nih. Kita harus ngerjain yang pertama ternyata ya. Nah, kalau gitu kita buat yang pertamanya. Nah, di sini kita pisahin. Berarti seper X2 ditambah X2 ditambah X3 nya kita ganti ya, min 4 itu sama dengan min 3 per 2. Jadinya seper X2 ditambah X2 sama dengan
4 dikurangin 3/2. Nah, ini kan X2 nya X2 per 1 ya. Kalau kita sampai penyebutnya itu jadinya per X2. Jadinya caranya kita kaliin begini. Kita kaliin 1 kali 1, ini 1 ya. X2 dikali X2 itu jadinya X2 nya kuadrat per X2 dikali 1 itu X2 ya. Ini sama dengan 4 dikurangin 3/2. Nah, ini sama aja 5/2. Nah, udah gitu kita kali silang ya. Jadi 2 dikali sama 1 tambah X kuadrat. 2 dikali X kuadrat, X2 kuadrat ditambah 1 ya, sama aja ini ya. Sama dengan ini kita kalihin juga 5X2. Jadinya 2X2 kuadrat ditambah 2X ditambah 2 ya, ditambah 2 dikurangin 5X2 sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuknya jadi bentuk pemfaktoran. Kita bisa cari nih cara mencari X2 nya. Nah, gimana kita faktorin? Berarti ini jadi 2X2 di sini X2. Ini berarti kita isi min 2 sama min 1 ya. Nah, jadi kita dapat nilai X2 nya itu yang pertama adalah setengah ya, didapat dari 2X2 min 1 kan sama 0. Berarti kan 2X2 sama 1 ya. Berarti X2 nya berapa? 1 dibagi 2 ya. Nah, terus udah gitu yang satunya lagi X2 nya bisa juga 2. Jadi bisa setengah, bisa juga 2. Nah, kalau gitu ini kita cari nih X2 nya dapat. Masukin ya. Balik lagi ke sini nih. 1 ditambah min 4, kita pakai X2 nya yang setengah ya. Misalnya kita pakai X nya itu, X2 nya itu yang setengah. Berarti nilainya 1 dikurangin 4 dikali setengah dikurangin 4 dibagi setengah ya, sama dengan P/2. 1 dikurangin 2 dikurangin 8 sama dengan P/2. 1 kurangin 2 itu min 1. Min 1 min 8 jadi min 9 sama dengan P/2. Nah, jadi P nya dapat yang pertama adalah min 18 ya. Nah, setelah kita dapat yang P nya yang pertama nih, min 18, kita cari juga yang keduanya juga. Kalau X2 nya itu 2. Jadi 2 kemungkinan ya. Kalau misalnya sekarang gantian nih, misal kalau X nya kita pakai sekarang, X2 nya itu kita pakai angka 2. Jadi 1 dikurangin 4 nya dikali 2 ya. Dari persamaan yang ini ya, yang tadi lagi nih ya. Di sini nih. Kita pakai persamaan yang ini nih ya, kita masukin ya. Jadi 1 dikurangin 4 dikali 2 dikurangin 4 pernya per 2 itu sama dengan P/2. 1 dikurangin 8 dikurangin 2 sama dengan P/2. 1 dikurangin 8 itu min 7 ya, min 7 min 2 min 9 sama dengan P/2. Nah, ternyata hasilnya dia sama ya, P nya min 18. Ini kebetulan sama ya, bukan berarti selalu sama ya, belum tentu sama. Nah, kalau gitu kita dapat nilai P nya. P nya itu adalah min 18, yaitu yang A.